Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dihananta Dewani dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 46. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kladogram dan kunci determinasi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kunci determinasi terlebih dahulu. Kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Adapun tata cara membuat kunci determinasi antara lain, yang pertama, kunci harus terdiri dari dua ciri yang berlawanan. Yang kedua, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, 1A kalimatnya tumbuhan berkeping 1 dan 1B harus diawali dengan kata tumbuhan, yaitu tumbuhan berkeping 2 atau banyak. Yang ketiga, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang keempat, kuplet memuat perkataan positif. Yang kelima, gunakan ciri-ciri yang dapat diamati. Yang keenam, pernyataan dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir adalah gunakan kalimat yang pendek. Ini adalah contoh kunci determinasi. Di sini kita akan mencari kunci determinasi dari siput, ikan, dan belalang. Nah, dari kunci determinasi yang sudah dijadikan contoh, kita dapat menemukan kunci determinasi dari siput adalah 1A dan 2A, kunci determinasi ikan 1B dan 3A, dan kunci determinasi belalang 1A, 2B, 4A, dan 5AB. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai kladogram. Apa itu kladogram? Kladogram adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis yang bercabang dengan mengelompokkan hewan berkerabat dalam satu klade. Tujuan dari penyusunan kladogram ini adalah menunjukkan hubungan kekerabatan nenek moyang suatu makhluk hidup dan mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Di sini cara membuat kladogram itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang signifikan. Yang kedua, membuat tabel karakter. Yang ketiga, membuat diagram Venn dari umum ke khusus. Yang keempat, menyusun kladogram. Berikut ini adalah contoh dari kladogram sesuai dengan cara pembuatannya. Yang pertama adalah membuat tabel karakter. Jadi hewan yang saya pilih adalah ikan, katak, kelinci, dan kucing serta ciri-cirinya yaitu vertebrata, berkaki 4, mempunyai kelenjar mamai, dan berjalan. Dari tabel yang saya buat, kata yes berarti mereka memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, yang kedua adalah diagram Venn. Diagram Venn ini disusun dari ciri yang umum ke khusus, di mana ciri umum terletak di tempat paling luar dan yang terletak di bagian terdalam adalah yang memiliki semua ciri yang disebutkan dalam tabel tadi, yaitu ciri khususnya. Yang terakhir adalah menyusun kladogram. Kladogram disusun berdasarkan diagram Venn tadi. Kladogram ini masih bisa dibilang sederhana, di mana yang memiliki ketepatan ciri paling sedikit diletakkan di paling awal, dan yang terletak di akhir berarti memiliki semua ciri yang disebutkan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, saya mohon bimbingannya kembali. Saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.